Oke guys, sekarang kita bakal bahas sistem gerak manusia. Nah, di sini bakal ada dua pembahasan. Yang pertama kita bakal bahas tulang dan yang kedua kita bakal bahas otot. Nah, jadi gue bakal jadiin ini jadi dua part yang berbeda. Dan yang pertama yang kita bahas adalah tulang. Nah, tulang ini kebagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah tulang rawan dan ada tulang biasa. Nah, tulang rawan ini bersifat lentur dan terdiri dari sel-sel kondrin. Nah, pada anak-anak, jaringan tulang rawan ini banyak mengandung sel kondrin. Sedangkan pada orang dewasa, lebih banyak mengandung matriks. Nah, tulang rawan ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama itu hialin, yang kedua elastin, dan yang ketiga serat atau mungkin nama lainnya fibrosa. Nah, di sini letak-letak dari tiap jenis tulang rawan. Ada hialin, itu bisa di hidung, bisa di persendian, atau ada di bagian dada. Nah, terus ada tulang rawan elastis, itu ada di telinga luar, telinga dalam, sama di laring. Nah, terus ada serat. Serat itu bisa jadi di tulang belakang, terus sama di hubungan antar tulang kemaluan. Nah, sebenarnya apa sih yang ngebedain dari ketiga hal ini? Nah, ini yang membedakan itu kandungan kondrinnya ya sama matriksnya. Kalau misalnya di hialin, ini dia jenisnya itu agak kebiru-biruan. Tulang rawannya tuh bentuknya agak kebiru-biruan gitu. Terus cukup lentur. Nah, terus kalau misalnya elastin, dia ini warnanya agak kekuning-kuningan. Sedangkan kalau misalnya yang serat atau fibrosa, ini warnanya agak gelap dan keruh gitu. Jadi ini yang paling kuat di antara tulang rawan yang lain. Nah, selanjutnya ada tulang biasa atau osteon. Jadi tulang ini sifatnya keras dan berfungsi untuk menyusun berbagai sistem rangka. Oke, selanjutnya kita berlanjut ke tulang atau osteon. Nah, tulang ini bersifat keras dan berfungsi menyusun berbagai sistem rangka. Ada beberapa istilah. Yang pertama, osteoblast, itu merupakan sel tulang muda yang akan membentuk osteosit. Osteosit merupakan sel tulang dewasa. Osteoprogenitor merupakan sel khusus yang memiliki potensi mitosis yang mampu berdiferensiasi menjadi osteoblast. Dan osteoklas merupakan sel yang berkembang dari monosit dan terdapat di sekitar permukaan tulang. Nah, kurang lebih ini bentuk dari tulang. Oke, jadi tulang itu terdiri dari beberapa sistem Haworth. Dan ada pembuluh darah juga dilapisin dengan periosteum. Jadi di sini kita bisa lihat periosteum ini bagian terluar. Ini membran fibrosa yang melindungi seluruh lapisan tulang kecuali bagian persendian. Nah, terus selanjutnya di sini ada sistem Haworth, di mana sistem Haworth ini kayak mungkin sifatnya bentuknya bulat-bulat gitu ya, kayak galaksi gitu. Nah, bagian tengahnya ini adalah osteosit. Terus osteosit ini dikelilingin atau dilindungin oleh lakuna. Jadi lakuna itu semacam ruangan khusus gitu buat osteosit. Terus abis itu lakuna ini dikelilingin lagi sama lamela kayak gitu. Nah, terus juga di sini ada pembuluh darah, tujuannya untuk menerima dan mengirimkan darah gitu ya. Karena di dalam tulang ada sumsum tulang untuk pembentukan darah. Nah, jadi di dalam satu sistem Haworth tadi, selain ada osteosit, terus juga ada lakuna dan lamela, di sini juga ada saluran Haworth-nya juga. Nah, di saluran ini ada pembuluh darah dan juga ada sistem saraf. Nah, hubungan dari sistem Haworth ini, saluran Haworth, itu ada namanya saluran Volkmann, di mana Volkmann ini menghubungkan antara kedua saluran Haworth. Oke, nah selanjutnya kita lanjut bahas proses osifikasi. Nah, jadi di sini kita bisa lihat pertama ada tulang rawan hialin gitu ya. Terus ada pusat osifikasi primer, jadi di tengahnya ada pusatnya. Terus abis itu ada leher tulang. Nah, selanjutnya
tulang akan tumbuh semakin besar gitu ya, dimana matriks tulang rawan akan terus bertambah. Terus selanjutnya ada pembuluh darah. Nah, terus juga ada tulang spons. Kemudian sponsnya semakin bertambah, terus juga pembuluh darahnya semakin memanjang juga gitu ya. Terus ada ruang medula di tengah-tengah tulangnya, dan juga ada pusat penulangan sekunder di bagian atas ini. Nah, terus abis itu akhirnya terbentuklah tulang spons. Terus ada lempeng epifisis. Ini kayak hubungan antar tulang gitu. Nah, terus di sini ada tulang. Jadi akhirnya terbentuklah tulang yang sesungguhnya. Nah, jadi bentuk tulang itu ada 4. Pertama itu pipa, pipih, pendek, dan tak berbentuk. Nah, untuk pipa sendiri, itu contohnya misalnya tulang betis, tulang kering, tulang hasta, atau tulang pengumpil. Nah, ada 3 bagian. Yang pertama itu diafisis, ujungnya itu epifisis, dan di antara keduanya itu cakra. Oke, kita balik lagi ke bentuk yang sebelumnya. Nah, di sini, ini bagian atas ini namanya epifisis, bagian bawahnya ini diafisis. Nah, di antaranya itu ada cakra. Kayak gini ya bentuknya. Oke. Nah, selanjutnya yang kedua adalah tulang pipih. Tersusun atas 2 lempengan tulang kompak dan tulang spons. Di dalamnya terdapat sumsum tulang. Berfungsi sebagai pelindung atau untuk memperkuat. Contohnya misalnya tulang rusuk, tulang belikat, atau tulang tengkorak. Oke, selanjutnya ada tulang pendek. Ini kayak misalnya pangkal kaki, pangkal lengan, atau ruas-ruas tulang belakang. Terus yang terakhir, ada tulang tak berbentuk. Jadi bentuknya tuh abstrak gitulah. Contohnya misalnya ada di wajah atau di tulang belakang. Nah, fungsi tulang sendiri sebenarnya ada banyak banget. Nah, kurang lebih di sini ada 7 fungsi tulang. Pertama, untuk memberi bentuk tubuh, terus melindungi alat tubuh yang vital, menahan dan menegakkan tubuh, tempat perlekatan otot, tempat menyimpan mineral, terutama kalsium dan fosfor, tempat pembentukan sel darah, tempat menyimpan energi, yaitu berupa lemak yang tersimpan di sumsum kuning tulang. Nah, hubungan antar tulang tuh kayak gimana sih? Nah, di sini kurang lebih udah ada gambarnya dari kedua tulang yang saling terhubung. Di sini ada bursa. Bursa itu kayak bantalan yang isinya tuh cairan gitu loh. Jadi istilahnya mungkin shock breaker-nya tulang kali ya. Terus ada tulang itu sendiri, terus ada membran sinovial, ada pembuluh darah, ada saraf, ada kapsul sendi, ada rongga sendi, terus ada periosteum. Nah, terus ada tulang rawan persendian. Oke. Nah, selanjutnya ada beberapa jenis dari hubungan antar tulang. Ada sinatrosis, amfiartrosis, dan juga diartrosis. Nah, sinatrosis ini adalah hubungan antar tulang yang tidak memiliki celah sendi. Dihubungkan dengan erat oleh jaringan ikat. Ada 2 tipe sinatrosis, yaitu suture dan sinkondrosis. Contohnya misalnya epifisis dan diafisis pada tulang dewasa, seperti yang tadi sudah dibahas. Nah, selanjutnya ada amfiartrosis. Adalah sendi yang dihubungkan oleh kartilago sehingga memungkinkan untuk sedikit gerakan. Dibagi menjadi 2, yaitu simfisis dan syndesmosis. Simfisis contohnya pada sendi antar tulang belakang dan pada tulang kemaluan. Syndesmosis contohnya sendi antar tulang betis dan tulang kering. Oke, diartrosis, ciri-cirinya permukaan sendi dibalut oleh selaput atau kapsul jaringan ikat fibros. Bagian dalam kapsul dibatasi oleh membran jaringan ikat. Kapsul fibrosnya ada yang diperkuat oleh ligamen dan ada yang tidak. Di dalam kapsul biasanya terdapat kartilago serabut. Nah, ini kurang lebih bentuk dari hubungan antar tulang yang biasa kita pelajarin mungkin ya waktu SMP atau bahkan SD. Ada sendi putar, sendi engsel, pelana,
kondyloid, peluru, dan juga sendi luncur. Nah, sistem rangka. Jadi sistem rangka ini terbagi menjadi dua. Sistem rangka yang pusat atau sumbu gitu ya, dan ada yang bagian tambahan kayak gitu. Jadi yang bagian pusat atau sumbu namanya aksial, kalau tambahan sistem gerak gitu ya itu namanya apendikular. Nah, jadi kalau yang pusat itu sebenarnya kayak apa sih bagian-bagian penting yang dalam tubuh gitu yang dilindungin sama tengkorak, itu misalnya kayak kepala dan juga dada kayak gitu. Jadi ini penting banget kan, kayak ini tuh intinya dari tubuh manusia kayak gitu. Nah terus ada yang apendikular kayak gitu, misalnya kayak tangan ataupun kaki. Nah jadi rangka aksial atau yang sumbu gitu ya, rangka sumbu ini ada misalnya tengkorak, berfungsi melindungi otak. Hubungan tulang yang terdapat pada tempurung kepala bersifat suture. Nah, hyoid, tulang yang berbentuk huruf U terdapat di antara laring dan mandibula. Selanjutnya ada tulang belakang berfungsi untuk menyangga berat tubuh, dan tulang dada atau rusuk membentuk perisai pelindung bagi organ-organ penting yang terdapat di dada. Nah, ini bentuk dari tengkorak manusia. Di sini udah ada bagian-bagiannya juga, dan ini mungkin agak susah mungkin dihafal karena banyak banget ya. Oke, selanjutnya ada tulang belakang dengan bagian-bagiannya. Jadi di sini bagian kiri ini yang dari belakang dan ini dari samping. Nah, jadi di sini ada banyak banget tulangnya dan dihubungkan oleh tulang rawan. Nah, di sini ada tulang leher, tulang punggung, dan tulang pinggang. Oke, selanjutnya ada tulang dada dan tulang rusuk. Mulai dari rusuk palsu, badan sejati, terus ada manubrium clavicula, ada coracoid, glenoid, scapula, dan xiphoid. Oke. Nah, itu tadi sistem rangka yang sumbu, yang inti kayak gitu. Nah, selanjutnya ada rangka apendikular. Jadi ini kayak tambahan gitu loh. Nah, ini ada pinggul, bahu, telapak tangan, tulang lengan, tungkai, dan telapak kaki. Gitu. Di sini bisa lihat bagian-bagiannya. Ini tangan, terus yang ini kaki, dari panggul, paha, lutut, betis, tumit, kaki, dan juga tulang jari. Nah, kelainannya apa aja sih yang ada pada tulang? Pertama, kekurangan vitamin D. Vitamin D itu diperlukan untuk kalsifikasi atau penulangan pada tulang. Kekurangan vitamin D pada anak-anak menyebabkan rakitis. Jadi, kakinya itu akhirnya berbentuk O atau X. Terus bisa jadi kelainannya itu karena kecelakaan, misalnya jatuh atau mengangkat beban terlalu berat atau mungkin lari dan menggunakan anggota geraknya terlalu berlebihan sampai akhirnya memar atau bahkan fraktura kayak gitu. Nah, fraktura ini bisa jadi patah tertutup atau patah terbuka atau bisa jadi fisura. Jadi cuman cukup retak aja gitu. Atau bisa jadi terjadi kebiasaan tubuh yang salah. Sikap tubuhnya salah. Misalnya kita terlalu sering membungkuk atau mungkin terlalu sering menarik badan. Atau bisa jadi kita sering memiringkan badan kayak gitu. Nah, itu harus hati-hati, makanya penting banget kita buat olahraga kayak gitu. Nah, mungkin kita juga sering belajar gitu ya. Waktu SD itu apa sih lordosis, kyphosis, dan skoliosis kayak gitu. Oke. Di sini mungkin jelas ya kalau lordosis tuh karena kita tuh kayak lebih apa sih ke depan gitu loh dadanya. Terus kalau misalnya bungkuk itu kyphosis, kalau miring itu skoliosis. Nah, selanjutnya di sini ada nekrosa, terjadi bila selaput tulang rusak. Nah, sebenarnya ada namanya bursitis kalau seandainya bursa di persendian itu rusak. Gitu. Nah,
Terus di sini ada gangguan persendian, misal dislokasi, ankilosis, terkilir, artritis, dan ada juga jenis-jenisnya. Atau bisa jadi pada tulang juga terjadi serangan kuman, infeksi. Misalnya infeksi gonorea atau sifilis dapat menyerang persendian sehingga sendi menjadi kaku. Atau layu sendi adalah keadaan tidak bertenaga pada sendi yang disebabkan karena layunya tulang akibat infeksi sifilis ketika bayi dalam kandungan. Oke, thanks for watching. Bisa di like dan subscribe buat ngedukung channel ini. Bye.